Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita serta memberikan satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab, satu hari satu pasal, yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga. Maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Doa saya pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Judul perenungan kita hari ini adalah kata lupa yang selalu menyerang. Perjalanan bangsa Israel menuju penyembahan berhala diawali dari lupa. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal. Setelah lupa, mereka menuju pada meninggalkan. Seperti apa yang dikatakan Alkitab, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya sehingga mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berhati-hatilah apabila kita mulai terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan. Kita dapat menjadi lupa. Banyak cara untuk membuat kita lupa, dan iblis senang sekali menaruh kesibukan di dalam hidup kita. Bahkan kesibukan yang kelihatan rohani pun dapat membuat kita melupakan Allah. Karena itu hati-hatilah dengan segala kegiatan yang dapat membuat kita lupa. Dan apabila bangsa Israel telah melupakan Allah, melayani Baal bukanlah perkara yang sulit. Pada saat Anda berada pada puncak rohani yang baik, sepertinya melakukan kebohongan sedikit akan membuat Anda tidak tidur semalaman. Namun, begitu Anda mulai lupa kepada Allah dan tidak lagi bersekutu dengannya, maka membuat kesalahan besar bukanlah perkara yang sulit. Begitu juga dengan sebagian orang yang berpaling dengan menyembah mamon atau bertuhankan uang. Mereka mengawalinya dengan lupa. Oleh karena pekerjaan, lupa ibadah. Oleh karena kegiatan-kegiatan, lupa ibadah. Oleh karena sebuah target atau sebuah keinginan untuk mencapai target, lupa akan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 38 disebutkan bahwa bangsa ini diserahkan kepada Kusyan Rishyataim. Arti Kusyan Rishyataim adalah kejahatan yang ganda. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang kembalinya roh jahat setelah ia diusir dari rumah seseorang. Ini berbicara tentang orang benar yang sudah dibersihkan tetapi akhirnya kembali lagi kepada perbuatan jahat mereka. Bagaimana keadaannya setelah itu? Lebih jahat. Tidak heran bila kita melihat ada orang yang dulunya menjadi Kristen yang taat, lalu tiba-tiba berbalik, lalu menjadi lebih jahat. Tidak heran kalau karena kekecewaan, orang-orang yang tadinya sepertinya terlihat rohani dan setia, tiba-tiba mereka menjauhkan diri dari ibadah. Tiba-tiba mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Tiba-tiba mereka tidak mau tahu dengan gereja dan tidak mau tahu dengan Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, jangan sampai kita dipenuhi dengan kata lupa
lupa akan Tuhan, lupa akan perbuatannya, lupa akan pertolongannya. Karena itu akan menjerat kita untuk lebih jauh dari Tuhan. Buru-burulah kembali. Jangan izinkan iblis memenuhi hati dan pikiran kita untuk lupa akan semua hal tentang Tuhan. Izinkan Allah terus mengingatkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, menginsafkan kita akan segala dosa dan perlakuan-perlakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ingatlah, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali kita sendiri yang memutuskan untuk memisahkan diri dari Allah. Ingatlah selalu akan Allah dengan setia menjaga hubungan pribadi dengannya. Kejatuhan itu diawali dari lupa. Kalau pikiran Anda tidak lagi dipenuhi dengan perkara-perkara rohani, maka waspadalah. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan, yaitu ingatlah selalu akan Allah. Apapun yang terjadi, jangan izinkan iblis merebut ingatan Anda tentang Allah yang sangat baik dan yang teramat baik. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan itu jadi atas hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.